Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu dari Faber-Castell. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini kami sangat antusias untuk mempresentasikan campaign terbaru kami yang kami rancang dengan memperhatikan nilai kreativitas, inovasi, dan kualitas yang menjadi DNA dari Faber-Castell itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Insync Kreatif. Saya Gisel Claresta sebagai account eksekutif dan rekan-rekan saya ada Putra Januar sebagai strategic planner, Fatia Aisy sebagai graphic design, Anjani Kamelia sebagai copywriter, Dorothea Drupadi dan Azra Rania sebagai media. Next slide. Insync Kreatif hadir untuk memastikan setiap elemen brand, mulai dari strategi, desain, hingga komunikasi, bergerak dalam harmoni yang selaras. Kami percaya bahwa keberhasilan sebuah brand terletak pada kemampuannya untuk tetap in-sync, selaras dengan audiensnya, tren industri dan teknologi yang terus berkembang. Karena bagi kami, iklan bukan sekedar promosi, tetapi sebuah cerita yang harus tersampaikan dengan ritme yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Di Insync Kreatif, kami percaya bahwa ketika kreativitas dan strategi berada dalam keseimbangan, hasil terbaik tentunya akan tercapai. Next slide. Insync memiliki visi dan misi. Visi kami menjadikan agensi kreatif terdepan yang menciptakan harmoni antara inovasi kreatif dan solusi bisnis potensial, serta mewujudkan visi klien melalui kreativitas yang selaras dengan tujuan strategis mereka. Misi kami yang pertama mendengarkan dan memahami kebutuhan klien secara mendalam, serta menerjemahkannya ke dalam ide-ide kreatif yang relevan dan juga efektif. Yang kedua, membangun jembatan antara imajinasi kreatif dan hasil bisnis yang nyata melalui kolaborasi yang transparan dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, menyeimbangkan antara eksplorasi ide-ide baru dan pemenuhan ekspektasi klien untuk menciptakan kampanye yang sukses dan juga memuaskan. Lalu, misi kami yang terakhir adalah menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan klien berdasarkan kepercayaan, saling pengertian, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Next slide. Perkenalkan, saya Fatia Hakim sebagai graphic designer di Insync Kreatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan makna logo kami terlebih dahulu. Huruf-huruf seperti I, N, S menyatu membentuk siluet manusia ini memberi kesan bahwa Insync Kreatif berfokus pada koneksi antar manusia, baik itu antar anggota tim maupun dengan klien. Bentuk bulat di atas menyerupai kepala manusia dan juga di bawah ini memperkuat kesan human center. Dan selanjutnya untuk berbentuk pen tool itu melambangkan kekuatan dalam berkreasi, menulis ide, dan mengekspresikan gagasan dengan presisi dan estetika. Selanjutnya tentang kenapa logo ini berwarna pink. Warna pink dalam branding Insync Kreatif memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama kreativitas dan inovasi. Pink sering dikaitkan dengan pemikiran di luar kebiasaan atau out of the box thinking, menunjukkan bahwa Insync Kreatif berani membawa ide-ide yang segar. Selanjutnya yang kedua, keakraban dan keterhubungan. Pink melambangkan kedekatan emosional dan empati yang berarti bahwa agensi ini memahami kebutuhan klien mereka dengan baik. Yang ketiga, energi dan semangat. Pink, terutama dalam nuansa yang lebih cerah, bisa mewakili semangat, optimisme, dan gairah dalam berkarya. Dan yang terakhir atau yang keempat, modern dan trendy. Pink adalah warna yang fleksibel dan sering diasosiasikan dengan tren terkini, terutama di dunia desain dan pemasaran digital. Nah, kami menawarkan beberapa pelayanan, yaitu ada advertising, social media specialist, UI UX design, motion graphics, dan digital marketing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil portofolio kami yang sudah pernah kami kerjakan dari klien-klien kami sebelumnya. Yang pertama, pengalaman kampanye sustainability. Kami telah sukses mengelola berbagai kampanye bertema sustainability seperti Fore, IKEA, Flip, dan Sejauh Mata Memandang. Setiap kampanye kami rancang dengan strategi yang matang, mulai dari riset audiens, pembuatan konten edukatif, hingga kolaborasi dengan para influencer. Selanjutnya, pengelolaan media sosial yang efektif, tim desain grafis, dan sosial media spesialis kami berpengalaman menciptakan konten menarik dan engaging untuk berbagai klien di Instagram maupun TikTok.
Selanjutnya, yang ketiga, optimasi SEO untuk visibilitas digital di bidang digital marketing. Kami telah membantu klien seperti Quintana Tour ID meningkatkan skor SEO hingga 69/100. Kami melakukan audit serta perbaikan struktur website untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi kreatif dengan Emina. Kami pernah berkolaborasi dengan brand Emina dalam peluncuran produk baru dengan mendesain banner, billboard, dan materi promosi lainnya. Kampanye iklan yang kami jalankan berhasil meningkatkan awareness dan menarik perhatian banyak konsumen. Selanjutnya, layanan UI UX untuk Kici. Kami juga menyediakan layanan UI UX seperti yang kami lakukan untuk brand Kici dengan desain yang user-friendly dan modern. Kami membantu meningkatkan pengalaman pengguna serta memperkuat identitas brand di platform digital mereka. Dan yang terakhir atau yang keenam ada motion graphics untuk startup. Kami juga pernah membuat motion graphics yang menarik untuk membantu startup dan para UMKM untuk membangun brand awareness lewat konten motion di sosial media mereka. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjani Fidan Camelia sebagai copywriter. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klien kami, yaitu Faber-Castell. Baik, seperti yang kita tahu, Faber-Castell ini sudah berdiri sejak 1761, di mana ia merupakan produsen alat tulis dan seni terkemuka dunia yang dikenal akan kualitas, inovasi, dan juga keberlanjutannya. Produk krayon mereka yang mencakup berbagai jenis seperti krayon lilin, putar, dan air dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam kelompok usia dari anak-anak hingga seniman. Dengan warna cerah, tekstur lembut, dan keamanan penggunaan, krayon Faber-Castell menargetkan anak-anak prasekolah dan sekolah dasar, orang tua dan pendidik, seniman pemula dan profesional, serta keluarga yang gemar berkreasi. Tujuan pemasaran mereka kali ini berfokus pada meningkatkan kesadaran merek produk krayon, mendorong penjualan, memperkuat citra merek sebagai pemimpin dalam produk seni berkualitas tinggi, dan membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Kemudian selanjutnya, ini adalah produk dari klien-klien kami yang tentunya memiliki bahan dasar yang berbeda. Jadi yang pertama yaitu Faber-Castell yang berisi 24 hexagonal oil pastel, di mana produk ini adalah set oil pastel yang berisi 24 warna dengan bentuk hexagonal yang memberikan kenyamanan saat digunakan. Teksturnya lembut, mudah diaplikasikan, dan menghasilkan warna yang cerah. Cocok untuk pelajar, hobi menggambar, dan seniman pemula. Pasarnya mencakup siswa sekolah, mahasiswa seni, dan pecinta ilustrasi. Kemudian produk yang kedua yaitu Faber-Castell yang berisi 48 atau 60 hexagonal oil pastel. Sama dengan sebelumnya, masih sama-sama oil pastel, namun variannya memiliki 48 atau 60 warna yang lebih beragam, memungkinkan kombinasi warna yang lebih luas dan gradasi yang lebih halus. Kelebihannya terletak pada intensitas pigmen tinggi dan daya sebar yang baik. Produk ini lebih ditujukan untuk seniman, ilustrator, dan pelajar yang ingin mengeksplorasi teknik mewarnai lebih dalam. Next, selanjutnya yaitu Faber-Castell Wax Crayon, di mana crayon ini berbasis lilin. Ini memiliki tekstur halus dan mudah diaplikasikan di berbagai jenis kertas. Diformulasikan agar aman untuk anak-anak, tidak beracun, serta memiliki warna yang cerah. Cocok digunakan untuk kegiatan warnai di sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan pusat kreativitas anak. Pasarnya mencakup anak-anak usia dini dan juga sekolah dasar. Produk selanjutnya yaitu Faber-Castell 24C, di mana produk ini kemungkinan merujuk pada set warna 24 crayon, baik oil pastel maupun wax crayon. Dengan jumlah warna yang cukup lengkap, produk ini cocok untuk kebutuhan mewarnai dasar, baik dari anak-anak hingga maupun pelajar yang mulai belajar menggambar. Segmen pasarnya meliputi siswa TK hingga SD yang membutuhkan alat berwarna berkualitas. Next. Hai Bapak dan Ibu, sebelumnya saya izin perkenalan. Nama saya M. Putra Januar, selaku Strategic Planner dari agensi Insing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi dan juga SEOT dari klien kami yaitu Faber-Castell. Yang pertama, dimulai dari demografi. Faber-Castell menyasar segmen umur dari 3-30 tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan status ekonomi yang universal yaitu menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Dan untuk marketnya sendiri, Faber-Castell memfokuskan pada anak-anak, sekolah, dan juga artistry atau artis profesional. Oke, boleh di next. Untuk geografi sendiri, Faber-Castell telah beroperasi di lebih dari 120 negara dengan segmen perkotaan dan metropolitan dengan berbagai penyesuaian produknya berdasarkan budaya yang ada juga dari segmen tersebut. Untuk psikografi sendiri, Faber-Castell menyasar orang yang memiliki kreativitas dan ekspresi diri tinggi, orang yang memikirkan kualitas suatu barang dan juga keberlanjutannya. Juga orang yang tertarik dengan akan seni seperti para artistry dan juga artis profesional. Boleh next?
Oke, behavioral di sini akan saya jelaskan secara singkat. Untuk audiens Faber-Castell sendiri cenderung memiliki frekuensi penggunaan yang tentatif akan musim, loyalitas tinggi, dan sensitivitas terhadap harga yang cenderung rendah. Boleh next? Oke, mereka juga cenderung lebih suka berbelanja via online dan sangat tertarik juga dengan adanya diskon atau cashback. Boleh next? Next adalah SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Nah, di sini kami membandingkan Faber-Castell dengan pesaing produk klien-nya, yaitu Joico dan juga Titi. Juga sudah terlihat jelas sekali kalau Faber-Castell diperlukan dari segi kualitas dan keberlanjutan, juga dari segi jangkauan di seluruh dunia, Faber-Castell lebih mendominasi, serta inovasinya yang juga beragam dari produk lain. Sedangkan Joico memiliki keunggulan dari segi harga yang lebih murah dan distribusinya terhadap segmen tertentu yang luas dan diverse, dan variasinya juga banyak. Yang terakhir, untuk Titi sama halnya dengan Joico, hanya saja untuk Titi kurang di distribusinya dan juga poin tambahannya, brand image Titi sudah baik di kalangan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu unique selling point. Berdasarkan analisis SWOT, Faber-Castell ini memiliki unique selling proposition yang kuat dibandingkan Joico dan juga Titi, terutama dari segi kualitas, reputasi, inovasi, hingga jangkauan pasar. Dari segi kualitas, Faber-Castell menawarkan pigmen warna yang lebih tajam, tekstur lebih halus, dan ketahanan warna yang lebih baik dibanding Joico yang kurang halus dan Titi yang masih menghasilkan serpihan. Secara reputasi, Faber-Castell telah berdiri lebih dari 260 tahun dengan kehadiran global melalui 14 pabrik dan 20 unit penjualan. Sementara Joico dan Titi lebih dikenal di pasar lokal. Selain itu, Faber-Castell unggul dalam inovasi seperti formula tidak beracun, desain ergonomis, dan krayon berbasis air yang lebih aman. Sementara Joico dan Titi masih minim inovasi. Dari segi jangkauan pasar, Faber-Castell tidak hanya berfokus pada retail seperti Joico, tetapi juga menjalin kemitraan dengan sekolah dan institusi pendidikan yang tidak banyak dilakukan oleh Titi. Dengan keunggulan ini, meskipun harganya lebih tinggi, Faber-Castell tetap menjadi pilihan utama bagi pelajar, akademisi, dan profesional yang mencari alat tulis berkualitas tinggi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dorothea Krisdrupadi sebagai media, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan strategi media promosi untuk brand Faber-Castell dengan fokus pada media konvensional, baik dalam bentuk above the line maupun below the line. Strategi ini kami rancang khusus untuk mempromosikan produk krayon profesional dari Faber-Castell, yaitu produk yang sudah dikenal luas karena kualitas dan keunggulannya, terutama di kalangan para seniman dan juga mahasiswa seni. Next slide. Untuk media above the line, kami mengusulkan penggunaan billboard di kawasan kampus seni rupa seperti Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Dan kenapa harus billboard? Untuk mass awareness-nya sendiri, billboard ini menciptakan impresi besar secara cepat di lokasi strategis dengan traffic yang juga tinggi. Dan untuk relevansi lokasi, kampus ITB Fakultas FSRD merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa yang memang dekat dan akrab dengan dunia visual. Ini menjadikan pesan visual dari Faber-Castell menjadi lebih relate dan juga relevan. Dan untuk visual impact-nya, dengan kekuatan desain yang colorful dari khas krayon Faber-Castell, billboard akan tampil eye-catching dan juga memorable. Desain ini bisa dikurasi untuk benar-benar menonjolkan artistik dan profesionalisme dari produk. Next slide. Untuk mock-up dapat dilihat pada layar, dan billboard ini akan memberikan exposure besar dan menegaskan positioning Faber-Castell sebagai brand pilihan para seniman dan juga mahasiswa seni. Next slide. Selanjutnya untuk media below the line. Kami merekomendasi pemasangan poster di area kampus dan kreatif district. Mengapa harus poster? Untuk target dan intimate-nya, poster akan kami sebar di titik-titik base camp anak-anak kreatif seperti studio, perpustakaan, hingga coworking space atau tempat yang lebih personal dan langsung menyentuh komunitas yang tepat. Dan biayanya juga terjangkau, hasilnya pun akan maksimal. Dengan biaya yang relatif kecil, poster bisa disebar di banyak titik, menjangkau lebih banyak individu tanpa harus mengorbankan efektivitas. Untuk poin selanjutnya, karena estetika tinggi, poster kami desain dengan layaknya karya seni mini yang bisa dinikmati dan bahkan dikoleksi. Visual seperti poster Van Gogh ini menciptakan rasa terlibat para audiens. Next slide.
Berikut adalah beberapa mock-up dari pemasangan poster. Di dalam perpustakaan kampus untuk menjangkau mahasiswa yang tenang dan observatif. Dan yang kedua di halte Bikun untuk menjangkau traffic tinggi dari mahasiswa berbagai jurusan. Kedua lokasi ini memberikan kombinasi exposure tinggi dan nuansa kampus yang autentik, menjadikan pesan promosi terasa lebih dekat dan juga relevan. Baik, saya Azra Raina Gaisani sebagai media. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi campaign ini akan dijalankan secara menyeluruh, khususnya di ranah media digital. Jadi berdasarkan insight dari target audiens yang sudah kami bahas sebelumnya, kami juga memilih kombinasi media yang menggabungkan digital dan offline touchpoint. Seperti next slide. Nah, yang pertama membuat event booth di acara art market seperti Komifuro dan Artcat. Dengan alasan kami bisa mendapatkan engagement langsung dan bisa berinteraksi langsung dengan para target audience. Lalu yang kedua, kita juga bisa menciptakan experience-based marketing, yaitu menciptakan pengalaman langsung dan bermakna bagi para konsumen. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan efek word of mouth. Seperti yang kita ketahui, acara-acara art market seperti Komifuro dan Arcade ini sering sekali diunggah ke media sosial secara organik oleh para pengunjungnya. Lalu yang kedua, kita juga akan melakukan promosi di sosial media seperti YouTube, Instagram, X, dan TikTok. Seperti yang kita ketahui juga, sosial media ini merupakan platform kreatif. Jadi ini merupakan tempat anak-anak muda atau generasi saat ini mengekspresikan diri mereka dan menemukan inspirasi. Sosial media juga bisa di-retargeting dan dianalisis. Jadi bisa ditarget sesuai interest para penggunanya dan juga bisa diukur performanya. Konten-kontennya juga bisa disesuaikan per platform. Di TikTok, kontennya bisa pendek dan engaging, di Instagram untuk konten visual, dan di YouTube untuk konten storytelling atau creative journey. Next slide. Yang terakhir, kita juga memilih Spotify Ad karena target penggunanya pengguna kreatif. Jadi banyak orang yang mendengarkan musik sambil menggambar, belajar, ataupun kerja kreatif. Lalu audio storytelling. Jadi kita bisa membuat iklan yang fun dan colorful tapi secara verbal. Jadi misalnya suara krayon yang digunakan saat menggambar, dan kita juga bisa menginfokan info-info exhibition atau pameran. Lalu yang terakhir, Spotify Ad juga interaktif, jadi kita bisa mengarahkan langsung ke link campaign, misalnya microsite, website, ataupun Instagram. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang big idea untuk Faber-Castell. Dengan Faber-Castell, setiap karya adalah kesempatan untuk menyuarakan ide, membingkai identitas, dan meninggalkan kesan yang berarti. Warna bukan hanya estetika, tapi medium untuk berbicara tentang siapa kita, tentang dunia yang ingin kita bangun. Kami percaya bahwa suatu karya punya kekuatan untuk menginspirasi banyak orang dan layak mendapat ruang di tempat yang paling dekat dengan kreativitas, yaitu di sampul produk kami sendiri. Kampanye dengan hashtag #CoverBayu hadir untuk membuka ruang kolaborasi antara karya kreatif dan produk nyata. Kami mengundang para ilustrator, desainer, dan visual thinker untuk merancang desain sampul krayon edisi spesial yang akan dicetak dan dipasarkan secara luas. Ini adalah panggilan untuk menjadikan karya pribadi sebagai bagian dari penjelasan banyak orang, di mana coretan mereka akan menjadi karya nyata, yaitu wajah baru dari Faber-Castell. Dengan Faber-Castell, setiap goresan bukan sekedar latihan atau coretan, melainkan awal dari sebuah karya yang bermakna. Dari sketsa ringan hingga ilustrasi penuh detail, alat yang tepat mampu menghidupkan ide dan menjadikannya nyata. Karya luar biasa tak hanya lahir dari inspirasi, tapi juga dari hubungan yang dalam antara tangan, medium, dan rasa. Kami percaya bahwa pengalaman langsung dalam menciptakan adalah bagian penting dari proses artistik itu sendiri. Lewat kampanye dengan hashtag #FeelTheArt, Faber-Castell menghadirkan ruang bagi siapapun untuk menyaksikan, merasakan, dan mengalami sendiri kekuatan kreativitas melalui tangan para seniman Indonesia. Mini exhibition ini bukan hanya panggung bagi karya mereka, tapi juga undangan terbuka untuk mencipta serta menghapus jarak antara penonton dan pencipta, antara produk dan ekspresi. Karena ketika kita ikut menggenggam alat dan menciptakan, kita tak hanya melihat seni, namun kita juga menjadi bagian darinya. Next slide.
Ya, demikian pemaparan kampanye dari kami INSING. Apabila kami ada kesalahan kata atau tindakan dalam kami menyampaikan kampanye, kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya untuk dapat menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.